pertama kali ya gitu. Oh, Niko ini posisinya di sana ya. Seperti apa? Lawan Guatemala si Raja comeback. Ini yang dilakukan Sintayong agar Garuda Nusantara menang. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Guatemala dalam laga terakhir mini turnamen di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 21 Februari malam. Timnas Indonesia U20 wajib waspada terhadap Guatemala yang sering melakukan comeback. Sementara untuk menghadapi Guatemala ini, Sintayong pun mengaku akan mempersiapkan pemain terbaiknya. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan menekankan akan mempersiapkan starting terbaik dan cadangan terbaik, sehingga nantinya para pemain bisa menghadapi serangan lawan dengan baik. Bahkan untuk mengantisipasi serangan Guatemala, kiper-kiper tim nasional Indonesia U20 diberikan latihan dengan metode yang berbeda selama pemusatan latihan oleh Sintayong. Tepatnya Cahya Supriyadi dan kawan-kawan berlatih dengan menggunakan bola yang ukurannya jauh lebih kecil ketimbang bola yang biasa mereka gunakan. Latihan menggunakan bola-bola kecil ini lantas terlihat saat Timnas Indonesia U20 menggelar latihan di lapangan Al Senayan pada Senin 21 Februari kemarin. Menurut pemaparan Sintayong, metode latihan dengan menggunakan bola kecil bukanlah hal yang baru untuk kiper Timnas Indonesia U20. Latihan menggunakan bola kecil adalah untuk melatih tingkat kefokusan para kiper. Tak hanya itu, 3 kiper Timnas Indonesia U20 yakni Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan Aditya Arya mendapatkan porsi latihan khusus dari Sintayong langsung. Latihan tersebut sekaligus untuk memantapkan kondisi fisik serta taktik jelang matchday terakhir turnamen mini internasional menghadapi Guatemala U20, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 21 Februari malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk melawan Guatemala, Sintayong kemungkinan akan menurunkan formasi 3-5-2. Dalam bola ini, posisi penjaga gawang kemungkinan akan dipercayakan kepada Aditya Arya. Selanjutnya 3 bek sejajar ditempati oleh Brandon Shauneman, Muhammad Ferrari, dan Kakang Rudianto. Lalu untuk posisi wingback kanan, ada Zaki Ashraf dan Doni Tripamukas di sisi sebelahnya. Kemudian lanjut ke posisi 3 gelandang bisa diisi oleh Ahmad Maulana, Arkan Fikri, dan Zandadin Faris. Lalu bagaimana untuk pengisi ujung tombak? Ginanjar Wahyu dan Hugo Samir bisa diandalkan. Untuk nama yang disebut terakhir, tapi lumayan saat diturunkan di babak kedua di laga Timnas Indonesia U20 versus Fiji dan Selandia Baru. Menarik untuk menanti formasi apa yang akan diturunkan Sintayong di laga malam nanti. Laga melawan Guatemala sendiri merupakan persiapan terakhir Timnas Indonesia U20 sebelum turun di Piala Asia U20 2023. Alasan Hugo Samir layak jadi starter di laga Timnas Indonesia U20 versus Guatemala. Hugo Samir tampaknya mulai menjadi bintang baru di skuad Timnas Indonesia U20 dan dinilai layak mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter melawan Guatemala U20. Nah, berikut ini 3 alasan yang membuat Hugo Samir layak menjadi starter saat Timnas Indonesia U20 menghadapi Guatemala. Yang pertama, bagi nyetel bersama Timnas Indonesia U20. Pertandingan antara Timnas Indonesia U20 melawan Selandia Baru U20 memang semakin memperlihatkan bahwa Hugo Samir tampil mengesankan. Sebab anak kandung dari pelatih ke-6 Jackson F. Tiago ini terlihat mulai nyetel dengan permainan Timnas Indonesia U20. Oleh karena itulah Hugo Samir layak mendapatkan kesempatan untuk bermain sejak menit awal ketika Timnas Indonesia U20 menghadapi laga terakhir turnamen mini internasional melawan Guatemala U20. Yang kedua, mencoba taktik baru. Pertandingan melawan Guatemala U20 akan menjadi ajang uji coba terakhir bagi Timnas Indonesia U20 sebelum bertolak ke Uzbekistan untuk menghadapi Piala Asia U20 2023. Oleh karena itu, Sintayong harus memaksimalkan pertandingan terakhir di turnamen mini internasional ini untuk mematangkan persiapan maupun menguji taktik dan kombinasi pemainnya. Salah satunya yakni dengan memasang efektivitas Hugo Samir jika diturunkan sejak menit awal. Hal ini tentu harus diuji coba oleh Sintayong karena tidak banyak kesempatan yang ada untuk menjajal komposisi pemain yang berbeda di level internasional.
Yang ketiga, butuh menit bermain. Hugo Samir tentunya membutuhkan menit bermain yang lebih banyak bersama dengan timnas Indonesia U20 agar bisa tampil lebih baik di Piala Asia U20 2023. Oleh karena itu, pelatih timnas Indonesia U20 harus mempertimbangkan untuk memainkan pemain Persis Solo Youth ini sejak menit awal pada laga kontra Guatemala U20. Dengan demikian, Hugo Samir akan menghadapi tantangan dan pengalaman baru untuk bisa mengatasi situasi pertandingan jika bermain sejak menit awal. Hal ini tentunya bakal memberikan jam terbang yang lebih banyak bagi Hugo Samir sebelum dibawa ke Piala Asia U20 2023 nanti. Gebrakan baru, pesan Erick Thohir usai rapat pertama dengan Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja bertemu dengan pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong pada Senin 20 Februari. Pertemuan Ketua Umum PSSI dengan Sintayong tersebut diketahui dari unggahan Erick Thohir di Instagram miliknya pada Senin 20 Februari malam. Dalam video singkat tersebut tampak Erick Thohir hadir dengan memakai batik. Baru saja selesai meeting pertama dengan Coach Sintayong. Kami membahas mengenai persiapan tim nasional Indonesia. Tunggu tanggal mainnya. Tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Februari. Pertemuan dengan Erick Thohir sekaligus mewujudkan keinginan Sintayong, di mana sebelumnya Sintayong sempat mengatakan ingin bertemu dengan kepengurusan PSSI yang baru, yakni untuk membahas perkembangan timnas Indonesia. Sementara itu, narasi optimisme pun juga datang dari wanita tangan kanan Erick Thohir alias Waketum II PSSI Ratu Tisa. Ya, setelah 2 hari ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI 2023-2027, Ratu Tisa akhirnya bersuara di media sosial Instagram resminya @ratu.tisa. Saatnya kita bergotong royong, kuatkan hati, fokuskan pikiran, dan sinergikan langkah. Kita adalah garda terdepan dan motor utama sepak bola Indonesia. Ayo kita kembalikan fokus PSSI ke sepak bola dan sepak bola ke PSSI. Tulis Ratu Tisa dalam unggahannya. Ia juga meminta para voters dan unsur sepak bola nasional untuk kembali bersatu membangun sepak bola Indonesia, di mana setiap pihak harus melupakan momen ruwetnya pemilihan ketum dan waketum PSSI beberapa hari yang lalu. Ratu Tisa sendiri disinyalir menjadi salah satu tangan kanan dari Erick Thohir. Dalam beberapa kesempatan, Tisa kerap menemani Erick Thohir secara langsung. Bahkan kode kebersamaan satu pihak antara keduanya pun sudah terlihat saat pendaftaran Caketum dan Cawaketum PSSI beberapa waktu lalu, di mana keduanya kompak mengenakan jaket merah. Tentu, publik tanah air begitu harapkan sinergitas dari putra-putri terbaik bangsa ini untuk membawa wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan berprestasi lagi.